Ini pengertian maksiat tersebut tuh apa Sat? Secara harfiah atau secara khusus lah gitu Sat, maksudnya kan kita sering maksiat nih, maksiat paling kebanyakan orang maksiat ya secara fisik gitu Sat ya, ya mabok segala macam tuh untuk maksiat segala macam, tapi secara khusus atau secara harfiah tuh bentuk bukan yang dimaksud maksiat tuh apa Sat? Iya. Jadi di dalam Al-Quran Allah mengilhamkan daripada dua jiwa. Walhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi di dalam diri manusia itu diilhamkan ada dua jiwa. Yang pertama jiwa yang takwa, yang kedua jiwa yang fasik, jiwa yang durhaka. Kedua ini adalah potensi diri manusia jalan. Dia mau menuju yang baik atau yang nggak baik. Maksiat itu adalah sifat. Sifat. Yang dibangun oleh iblis adalah sifat. Dan Quran berbicara tentang iblis itu adalah sifat. Sombong itu adalah sifat. Ujub adalah sifat. Penyakit-penyakit hati itu adalah sifat. Dan ketakwaan pun juga tertuju pada sifat. Nah, sifat ini pun dihasilkan oleh energi. Dari mana dia mendapatkan energi? Bisa dari pergaulan, ya, bisa dari lingkungan, atau bisa dari kebiasaan yang ada di dalam rumah tersebut. Jikalau sifat itu cenderung kepada sesuatu yang buruk, maka dia akan menjadi buruk. Jadi sifat fujur itu tergantung dengan siapa dia berkawan. Kata Rasulullah begitu. Seseorang itu memahami nilai agama tergantung dengan siapa dia berkawan. Kalau dia berkawan dengan orang yang alim, dengan orang yang soleh, maka sifat yang mulia ini, sifat takwanya akan muncul. Ya. Ketika dia bergaul dengan orang yang majhul, orang yang jahil, maka dia akan ikut jahil. Gitu. Karena semua pergaulan, semua kehidupan berhubungan dengan kejiwaan. Nah, jadi seperti itu. Tergantung nilai aktifnya. Itu bergaul dengan yang fasik, ikut fasik. Bergaul dengan orang-orang soleh, insya Allah kita jadi ikut soleh. Kenapa? Karena yang dibicarakan, yang kita dengar adalah tentang kesolehan-kesolehan. Nah, kesolehan ini adalah energi-energi ketakwaan. Kebaikan itu adalah energi-energi kebaikan. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi maksiat itu sifat Sat, ya? Sifatnya Sat, ya? Sifat. Dan apakah maksiat kayak akan atau berbuah permasalahan? Misalnya kita kok ada permasalahan, misalnya permasalahan apa kehidupan segala macam, kok kita tambah fokus sama masalah tersebut gitu. Wah, fokus sama masalah tersebut segala macam, terus ujung-ujungnya kok jadi pusing atau apa segala macam gitu. Nah, maksudnya itu kayak itu juga tadi Ustadz ngomong kayak kita berteman segala macam. Misalnya ada teman cerita tentang permasalahan atau apa, tentang ekonominya lah, keluarganya lah, kehidupan, kok kita yang jadi kena ke bawah atau apa, kok jadi kok energinya kok balik lagi ke energinya, kok energinya kok jadi nggak enak atau apa, terus diri kita jadi pusing segala macam. Itu gimana sih penjabaran satu? Ya, karena yang namanya maksiat sifatnya menggelisahkan. Was-was gitu. Was-was, macam-macam. Ketakutan, kekhawatiran, itu nilainya kan maksiat. Kalau kebaikan itu nilainya menyamankan, mendamaikan. Makanya ketika orang-orang jahiliyah Mekah, kaum wanitanya ketika melihat wajah Nabi, kok mereka langsung lupa sama dirinya. Mereka merasa nyaman, merasa teduh, baru melihat wajah Nabi. Beda dengan berita yang disebarkan oleh Abu Jahal di zaman itu. Kenapa kok Rasulullah wajahnya teduh? Karena penuh dengan kebaikan. Orang yang duduk bersama beliau tenang, teduh. Kenapa? Penuh dengan rahmat Allah, penuh dengan kebaikan itu. Nah, orang yang cenderung kebaikannya berlimpah dalam diri pasti menenangkan. Kata-katanya itu menunjukkan permasalahan itu pasti selesai. Kenapa? Karena kebaikan itu sifatnya menenangkan, mengundang, artinya menarik jalan keluar itu ada. Nah, bagi teman-teman kita yang dalam kesulitan, coba banyak yang berbuat kebaikan. Karena kebaikan itu adalah jalan keluar, mengundang jalan keluar, mengundang pertolongan Subhanahu wa ta'ala. Dari ucapan kan bisa didengar oleh telinga kita. Ketika kita gelisah atau ikut buruk, berarti di situ ada nilai maksiat.
ketika permasalahan itu membuat kita bertakwa, berarti di balik permasalahan itu ada nilai kebaikan yang tinggi di sisi Allah. Gitu. Yang enggak semua permasalahan itu adalah buruk. Terkadang permasalahan itu adalah seperti surat dari Allah yang membuat kita berintrospeksi. Gitu. Terkadang keburukan ini yang lebih dahulu maju, akhirnya jadi maksiat. Kalau orang-orang yang beriman itu yang didahulukan adalah takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Makanya yang Allah tekankan di dalam surah At-Tolak itu ayat 3. Yang Allah dahulukan itu bukan jalan keluar itu. Takwa dulu. Maka jangan yaj'al lahu makhraja. Allah adakan bagi dirinya jalan keluar itu. Jadi jalan keluar itu tergantung nilai kebaikannya. Bukan kemaksiatan. Justru kemaksiatan itu mengundang permasalahan. Maksiatnya. Nah, maksiat itu adalah sifatnya jadi keras, sifatnya jadi bingung, sifatnya jadi khawatir, Nah, ketika sifat-sifat fahsya, sifat-sifat jelek itu muncul, maka disitulah kesulitan akan bertambah. Nah, seperti hadir di majelis ilmu, di majelis zikir, itu nilainya adalah kebaikan, mengundang jalan keluar, mengundang kebaikan berikutnya. Makanya orang-orang yang hadir di majelis setelah dia selesai dari majelis, dari wajahnya beda, aduh, ada hajat-hajat yang terbawa gitu. Coba orang yang fokus dengan kemaksiatannya, dengan kegelisahan, coba lihat, ngacak sendiri deh, nilai sendiri deh, enak apa enggak gitu. Berarti ada nilai-nilai kemaksiatan. Wajah pun memiliki pantulan dari jiwa. Jiwa itu memantulkan pada zahirnya, memantulkan pada realitanya. Jadi kemaksiatan itu adalah energi yang buruk yang dia pancarkan. Ya, jadi maksiat itu adalah sifat. Jadi seperti itu. Itu satunya. Terus ada tadi kan sifat kita kalau udah terjerumus gitu ya sebisa mungkin kita baliklah atau kita ngelakuin yang baik-baik segala macam biar maksiatnya atau apa itu terkikis atau apa. Nah kalau ada nanya begitu saya udah berbuat baik ya kan, udah ngelakuin hal baik segala macam gitu kan, kok yang datang ada malah yang nggak baik gitu kan. Terus kok nggak sesuai atau apa. Nah tuh sebenarnya harusnya sikap kita tuh gimana misalnya ya, atau apa kita udah ngelakuin segala macam baik segala macam tapi kok yang datang kok malah yang ada yang nggak baik segala macam gitu kan. Nah itu gimana sikap kita sebenarnya untuk pengertian tersebut gitu kan. Nah, seperti diri kita itu seperti data yang dimasukkan ke laptop, ya, terus dipancarin oleh apa itu namanya itu proyektor. Nah, proyektornya sudah dibersihkan, bahkan sudah diberikan cahaya untuk memantulkan data yang ada di dalam laptop tersebut. Kira-kira yang memantul pada proyektor ketika data itu dibongkar, dibuka, dipantulkan, kira-kira muncul nggak datanya? Ada muncul data. Nah, kira-kira ketika data itu mengandung sesuatu yang buruk, berarti yang dipantulkan proyektor itu apa? Buruk. Manusia seperti itu. Walaupun engkau sudah merapikan proyektornya, membersihkan laptopnya, bahkan sehat laptopnya, ketika data itu masih ada, pasti akan memancar. Gitu. Jadi ketika kita dipertemukan oleh sesuatu yang tidak kita sukai, mungkin ada data di situ yang belum engkau blokir, yang mungkin belum engkau lepas, engkau masih menggenggam keburukan itu dalam dirimu, sehingga apa? Terus muncul kejadian yang terulang-ulang. Kenapa? Karena datanya masih ada. Mungkin bahasa HP nomor kontaknya masih ada, tidak blokir kan gitu. Iya, berarti di sini bentuk keikhlasan. Keikhlasan. Maksudnya kalau emang belum ikhlas, berarti data tersebut masih ada gitu. Masih ada. Kedek sama orang atau apa, soalnya wah ya apa gue maafin, tapi di sini kayaknya gue nggak maafin dah gitu kan saya nggak maafin dah tapi itu muncul pada saat itu biarpun reaksinya sudah berat baik segala macam tapi masih ada iri atau dengki di sini itu bakal muncul saat itu. Diceknya ketika peristiwa itu datang terus ada langsung kontak tidak nerima nggak? Ketika peristiwa itu datang terus ada kontak tidak menerima, berarti di dalam dirinya ada data itu. Banyak orang diberi peristiwa susah, coba di sini nggak nerima, di sini bingung, di sini
merasa susah, khawatir. Berarti data itu ada. Coba walaupun peristiwa susah itu datang, tapi datanya nggak ada. Kira-kira susah nggak? Bakal susah, nggak bakal Enggak. susah. Karena nggak ada datanya. Iya, Kan seperti itu. Data inti itu adalah orang bersyukur. Walaupun peristiwa yang susahnya datang, tetap inti bersyukur nggak? bersyukur. Bersyukur. So, datanya bersyukur. Karena datanya bersyukur. Paham ya? Kalau datanya inti susah, dikasih peristiwa susah, kira-kira tambah susah nggak? Susah. Nah, begitu. Seperti itu. Jadi, keadaan diri kita itu seperti data. Bukan laptopnya yang harus diganti atau proyektor, datanya harus diganti. Begitu. Nah, Allah ini memberikan peringatan, tanbih. Allah memberikan peringatan kepada hamba-hambanya dengan berbagai macam peristiwa. Itu buat ngobatin kita. Agar supaya kita kembali. Agar supaya kita belajar. Karena hidup ini nggak ada yang nggak belajar. Semuanya belajar. Belajar dari apa? Dari segala kekurangan, dari segala keburukan. Nah, keburukan yang ditampakkan oleh Allah bukan dari Allah. Dari diri kita. Harusnya kita menerima di situ. Jadi jangan diprotes. Ketika semakin engkau protes, semakin berat. Semakin engkau tidak menyukai suatu permasalahan, maka semakin bermasalah. Maka banyak orang bertemu masalah dipermasalahkan. Kenapa? Karena ada sifat nggak nerima data itu dalam diri. Harus semakin berat hidup. Seperti itu. Ya sama juga kita tahu nih, Ustaz. Allah Maha memberi rezeki, Allah Maha kaya gitu deh. Nah, boleh gitu kan? Allah Maha memberi rezeki, Allah Maha kaya. Tapi pas realitinya kita masih kekurangan rezeki tersebut. Kok kita masih kekurangan kebutuhan umum lah, mau keluarga atau apalah segala macam, ekonomi lah secara harfiahnya. Itu kok bisa membuat kayak gitu tuh, sifat kekurangan tersebut dan jadi permasalahan tuh kenapa, Sat? Jadi kan sebenarnya orang tahu tuh, ya Allah Maha kaya, Allah Maha ini. Tapi dalam realitanya kok masih kekurangan, kok masih ada sifat ini segala macam gitu kan. Kalau intinya dalam garis besar kekurangan gitu. Itu apa penyebabnya gitu? Penyebabnya karena dia di dalam dirinya ada data rasa khawatir, rasa takut. Itu yang menyebabkan seseorang selalu merasa kurang. Jadi buahnya daripada rasa kekurangan atau rasa takut kepada urusan finansial, akhirnya menuntut. Semakin tinggi menuntutnya, maka akan semakin susah. Walaupun dia mendapatkan, iya, tapi nggak berlaku lama. Ibarat kata nih, duit nggak betah banget masuk ke dalam dompet gue atau masuk dalam rumah gue, kan gitu. Nah, yang dilihat adalah datanya. Iya, data lagi. Data lagi, balik ke data. Nah, apapun yang ada dalam data itu, itulah energi. Balik lagi. Karena dia memiliki resonansi seperti magnet dia. Kalau ente mau datang sesuatu yang baik-baik, rubah datanya yang baik-baik. Datang yang baik. Jadi seperti itu. Ditimbal baliknya ke kelakuan kita, terus energi, dan buahnya itu juga kayak energi kita saja. Kalau kita ketemu sama siapa, terus bergaul sama siapa, bertemu siapa, dan kita berkumpul sama siapa, itu berbuahnya energi saja. Iya, itu pencerminan. Energi itu selalu bercermin. Siapapun yang datang kepada dirimu adalah bagian dari dirimu. Kalau bukan bagian dari dirimu, walaupun dia datang, dia akan pergi dengan sendirinya nggak? Pergi dengan sendirinya, karena bukan bagian dari diri. Walaupun masalah itu datang, tapi ente tidak mempermasalahkan masalah itu. Ini tidak berat. Itu masalah kira-kira cepat perginya. Cepat pergi, berlalu cepat. Tapi kalau ente mempermasalahkan yang datang, berarti memang ada dalam diri kita masalah, kan gitu. Nah, seperti itu. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi boleh ada satu lagi pertanyaan, Sat? Iya. Kalau Sat ya, nggak apa-apa. Kita ngobrol santai dan juga ada kutipan gitu, Sat. Keinginan kita belum tentu, keinginan baik kita belum tentu baik bagi Allah, dan keinginan buruk kita belum tentu buruk bagi Allah. Nah, itu ada tuh kalimat gitu banyak ya, Sat, di kalangan luas gitu kan. Berarti secara harfiahnya atau secara luasnya maknanya tersebut, jadi kalau misalnya kita ngelakuin, ada yang nanya temen, kita ngelakuin kayak gini, wah ini gue ngelakuin baik nih segala macem, tapi belum tentu tuh baik bagi Allah. Terus gue ngelakuin jahat segala macem, atau ngelakuin nggak benar atau, tapi belum tentu tuh buruk bagi Allah. Itu kan jadi kayak disalah artikan dengan kalimat tersebut gitu, ya kan?
Nah itu sebenarnya maknanya gimana saat itu? Nah, Kalimat tersebut itu. landasan dasarnya di dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi muslim laki-laki maupun perempuan. Jikalau engkau menjalankan sesuatu dengan apa yang diperintahkannya, maka jangan merasa ditolak oleh Allah atau diterima oleh Allah. Yang penting engkau fokus menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah sesuai dengan kaidah ilmu itu sendiri. Kecuali engkau mengerjakan sesuatu ibadah tanpa didasari dengan ilmu, maka itu jelas tertolak. Siapapun yang beribadah tanpa adanya tuntunan dari Allah dan Rasulnya melalui, maka ibadah tersebut tertolak. Belum tentu yang menurut ente baik, belum tentu menurut Allah itu juga baik, belum tentu. Dilihat dari kadar apa? Ilmu. Setelah ilmu apa? Pengamalan. Setelah ilmu dan pengamalan, ya ikhlasan. Kalau sudah ikhlas berarti bukan milik kita. Karena kita mampu beribadah karena Allah yang mengkaruniakan kita beribadah, bukan kita punya bisa. Mau diterima atau tidak diterima serahkan dengan yang memberi kepada kekuatan pada diri kita. Tapi kalau sudah merasa, nah itu dia sudah menghilangkan karunia Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam diri. Makanya semua apapun itu harus disandarkan dengan ilmu. Karena ilmu itu hukumnya wajib. Orang mau dekat sama Allah yang nggak punya ilmu, ngamalinnya seperti apa? Ilmu sudah berilmu, sudah mengamalkan tanpa keikhlasan, hasilnya seperti apa? Ya sombong kan gitu. Maka syurutu qabulil amal al-ikhlas. Syarat diterimanya amal ikhlas. Di atasnya ikhlas la haula wala quwata illa billah. Pulang kau. Jadi seperti itu. Jadi jangan terjebak dengan pertanyaan seperti tadi. Yang menurut kita nggak baik belum tentu menurut Allah juga nggak baik. Betul kalau kita paham ilmunya. Kan itu menurut ego, menurut hawa nafsu. Jadi hawa nafsu itu harus dikebelakangin dulu dan dikesampingin dulu. Tanya sama guru tentulah ini benar atau enggak. Kalau sudah benar ya sudah ikhlasin saja. Semua kebaikan kalau disodorkan dengan keikhlasan, insya Allah jadi baik kok semuanya. Walaupun itu bentuknya kesusahan atau kesulitan, tapi engkau menjalankan itu dengan tuntunan. Setelah engkau jalankan dengan tuntunan, ikhlasin. Tanpa ada beban. Ikhlas itu apa sih? Ikhlas itu apa sih? Lakukan libu bikin nafsa. Yang nggak ada beban dalam dirinya. Dan rasa senang. Orang kalau udah rasa senang terjadi, nggak usah dinilai ikhlas lagi. Orang senang itu akan kembali pada dirinya ikut senang. Yang melihat pun ikut senang. Coba kalau menjalankan dengan menggerutu. Orang yang melihatnya juga ikut menggerutu. Nggak, jangan begitu amat. Kan begitu. Ya minimal gitu. Engkau bergembira. Melihat seseorang gembira, ya kita harus responnya apa? Gembira. Jangan orang lagi sedang bergembira dengan sesuatu yang baik, responnya ente nggak suka, hasut gitu. Ente nanti sama orang bergembira. Kenapa? Karena dirinya nggak bergembira, tidak mendapatkan kegembiraan itu, makanya susah. Orang yang susah itu adalah orang yang sering hasut kepada orang-orang yang bahagia. Orang bahagia dihasut, tambah bahagia dia. Tapi orang yang menghasut orang yang bahagia, tambah susah dia. Kenapa? Kebahagiaan itu tidak bisa mampir pada dirinya. Kenapa? Ada kebencian, ada ketidaksukaan. Jadi seperti itu. Jadi itu perlunya yang tadi kalimat tadi itu perlunya itu ada ilmu, amal, sama keikhlasan. Contoh kasarnya kalau kita sholat tapi nggak wudu, tapi kan ini kan baik sholat, tapi kan ilmu wudunya nggak ada ya, nggak asih berarti saya gitu. Berarti harus urut tuh saya ada ilmu dulu, ya ilmu wudunya ada, terus sholatnya ada, terus sholatnya kan prakteknya itu amal, terus sholat kita ikhlasin dah gitu saya. Nah, itu udah ada tuh gitu saya, perkataan tersebut harusnya begitu saya. Soalnya kalau keinginan Allah udah pasti baik gitu saya, nggak mungkin buruk gitu saya. Ya, itu sama juga ketika dia berilmu. Setelah ilmu mengamalkan, setelah mengamalkan kita mengikhlaskannya. Itu kan mengikuti apa yang dia inginkan. Kenapa sih guru-guru kita mewajibkan berilmu? Ilmu itu adalah mengikuti apa yang dia inginkan, bukan apa yang kita inginkan, tapi mengikuti apa yang dia inginkan. Sama juga seperti kita mengamalkan sesuatu, mengikuti apa yang diinginkan dalam ilmu tersebut. Sama ketika sudah berilmu dan beramal, terus kita mengikhlaskan. Ikhlas itu adalah mengikuti apa yang dia inginkan.
Dan itu ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dinahu hunafa. Kan begitu. Yang memerintahkan ikhlas itu siapa? Ya Allah. Berarti ketika ente ikhlas ini menjalankan sesuatu apa yang dia inginkan. Ketika ikhlas itu terjalin akrab dengan keikhlasan, ini kan nggak ada beban. Maka jawaban dari keikhlasan itu seperti apa? Maka akan mengembirakan, maka akan memunculkan, menumbuhkan keberkahan-keberkahan yang lain yang datang pada diri. Nah, sebab dari keikhlasan itu dari mana? Dari ilmu tadi. Tujuannya tahu ikhlas itu ditujukan kepada siapa? Kepada Allah. Nah, inna wa'dallahi haqqun. Sesungguhnya janji Allah itu pasti hak. Apa yang kau ikhlaskan, kau tujukan kepadanya, maka akan menjadi kebenaran buat diri kamu. Makanya kebaikan itu bisa bertambah, bisa berlimpah. Mungkin di situ ada keikhlasan orang itu. Dari mana keikhlasan ini muncul? Ada urutannya. Ada ilmunya, ada amalnya. Nah, itu baru kesempurnaan seperti tulang, seperti daging, seperti kulit yang menutupi daging tersebut. Coba daging nggak ada kulitnya, sakit itu. Nah, keikhlasan itulah yang menyelamatkan ilmunya, yang menyelamatkan amalnya. Akhirnya apa? Allah berikan keberkahan dalam hatinya. Hatinya dia menjalankan itu. Kenapa dia bisa menjalankan itu? Karena yang dia tujukan menjalankan apa yang dia inginkan. Hati dia oleh Allah. Apa yang ada di dalam hati itu hanya menginginkan apa yang dijalankan oleh Allah. Ketika hati itu telah terang dengan apa yang diinginkan oleh Allah, maka Allah juga berhak berkeinginan kepada hati itu. Akhirnya apa? Kesusahan diangkat oleh Allah. Kesusahan diangkat oleh Allah. Ketika kesusahan diangkat oleh Allah, pasti ada sebabnya. Oh, ternyata yang dijalankan dia tidak mempermasalahkan apapun itu. Oh, ternyata dia ikhlas orangnya. Oh, ternyata dia gemar dalam berbuat kebaikan tanpa menuntut apapun. Oh iya, seperti itu. Itulah balasannya. Alhamdulillah. Jadi kita berbuat baik segala macam itu harus ada ilmunya juga, jadi nanti buahnya nggak nuntut. Soalnya kan buahnya tadi keikhlasan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Seth. Untuk pertanyaannya udah cukup sekian. Dan kalau ada yang masih kurang atau ada yang bertanya lagi, bisa langsung kontak aja ke admin, atau juga bisa langsung datang ke majelis kita, Majelis Khatul Mawahibin, setiap malam Jumat di Rempoa, dan juga kajian taksin di Condet Jalan Kueni itu setiap malam setiap malam Rabu sama malam Kamis, hari Selasa sama malam hari Selasa sama malam hari Rebo. Ribet. Jadi terima kasih Ustaz atas jawabannya, benar-benar kita pribadi nih udah ngerasa tercerahkan, atau ternyata yang selama ini kita pahamin tuh nggak begitu, ternyata begini benarnya. Dan alhamdulillah kita juga bersyukur itu kita ada guru gitu, ada guru yang bisa kita tanyain gitu kan, gimana tentang permasalahan atau tentang kehidupan segala macam, atau pemahaman pengajian segala macam yang kita kurang paham, kita bisa tanyain langsung ke guru. Dan alhamdulillah kita punya guru ya. Sebagai penutup, Ustaz, kita minta doa penutup ya, Ustaz, untuk acara ngopi kali ini, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma adina bihudak wa ja'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa saqa sunnallahi ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinil husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin fitani rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi ma la yanfa'una rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam.